Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pascal, saya Ana Mufidah. Saya Kirani. Saya Muhammad Zainal Majid. Saya Nadia Syifatira. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Oke, jadi langsung saja. Agenda kita hari ini ada 3, yaitu yang pertama latar belakang, tujuan aplikasi, dan demo aplikasi. Nah, selanjutnya untuk latar belakang. Aplikasi toko makanan cepat saji merupakan aplikasi yang menyediakan makanan cepat saji seperti burger, pizza, dan lain-lain. Aplikasi ini berguna untuk membantu penjual dan pembeli makanan cepat saji karena menampilkan fitur-fitur untuk melihat ketersediaan barang, terus invoice, dan berbagai macam fitur lainnya. Untuk tujuan aplikasinya tersendiri yaitu yang pertama mencatat transaksi pembelian makanan serta menyimpan data dan pembeli dan karyawan sehingga memudahkan administrasi. Yang kedua, mencatat ketersediaan stok makanan secara berkala. Yang ketiga, mempersingkat proses transaksi. Yang keempat, transparansi harga makanan kepada pembeli. Syarat dan spesifikasi minimum pertama OS Windows 7 64-bit, SAMPP, NetBeans IDE, Java, laptop PC 64-bit dengan RAM 4GB, Intel Pentium 3 dengan kecepatan prosesor 800 MHz dan 1 GB storage. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita bakal masuk ke demo aplikasi. Nah, di sini kita udah masuk di NetBeans-nya. Kita tinggal langsung aja. Untuk run itu Shift F6. Nah, kita tunggu aja untuk runningnya. Oke, kita udah masuk nih ke halaman login. Nah, di halaman login ini kita bakal masuk dulu sebagai admin. Kita ketik aja namanya admin. Nah, untuk passwordnya 123. Masuk login. Oke, Anda login sebagai admin. Nah, kita udah masuk di menu utama. Di menu utama itu ada makanan, invoice, pembeli, karyawan, dan pembelian. Nah, yang pertama kita bakal coba untuk menu makanan. Nah, di sini kita bisa nambahin data makanan yang bakal kita jadiin di dalam menu nih. Ya, di data makanan ini isinya itu berupa ID makanan, nama makanan, jumlah stok makanan, satuan, harga satuan. Nah, di bawahnya merupakan tabel dari data-data makanan yang udah dimiliki oleh restoran ini. Nah, ini yang terakhir ada di ID 123. Kita bakal tambahin lagi untuk daftar makanannya. Kita kasih aja ID-nya 124. Nah, makanannya itu roti bakar. Jumlah stok makanannya 5. Harga satuannya itu 12.000. Maksudnya satuannya itu kita buat porsi ya. Nah, untuk harga satuannya itu 12.000. Oke. Setelah kita isi semua datanya, itu kita tinggal add. Nah, simpanan berhasil bakal masuk ke data dari makanannya nih. Di sini nih udah ada roti bakar itu 5 satuan porsi, lalu harga satuan 12.000. Nah, selanjutnya kita bakal coba update nih, kan ada menu update, delete, sama reset. Nih kita misalnya contoh tadi kita di roti bakar itu jumlah stok makanannya 5, kita mau ubah lagi jadi 20. Nah, ternyata nambah stoknya tuh dari roti bakar. Nah, kita update, data telah diupdate. Oke, kita cek apakah sudah berubah. Sudah. Nah, di sini untuk jumlahnya itu udah berubah jadi 20. Nah, misalkan nih roti bakar semuanya, kita mau coba nih fitur yang delete. Itu contohnya dari pisang coklat, kita bakal delete. Itu kita coba aja. Ingin hapus data, yes. Oke, jadi untuk yang ID barang 123 atau yang tadi itu pisang coklat, itu datanya udah nggak ada lagi karena udah kita hapus nih. Contoh ya,
Ini kita contoh pencet fried chicken. Rencananya tadi kita mau update nih barangnya, jumlah stok makanan atau penulisan nama ada yang salah. Tapi ternyata setelah dicek lagi itu nggak ada yang bermasalah. Jadi kita bisa klik reset untuk kembali lagi semuanya menjadi kosong. Oke, hilang. Oke, jadi untuk selanjutnya kita bisa exit untuk kembali lagi ke menu utama. Oke, kita udah masuk lagi nih ke menu utama. Kita bakal cobain fitur selanjutnya itu ada pembeli. Nah, di sini kita bakal ngisi data dari pembeli tersebut. Nah, isi dari data pembeli itu ada ID pembeli, nama pembeli, alamat pembeli, dan nomor telepon dari si pembeli itu. Nah, ini terakhir kan ada 5 pembeli nih dengan ID 1105. Kita tambah pembeli selanjutnya itu 1106 atas nama Abdul. Nah, alamat pembeli Abdul ini ada di Bungkur misalnya. Nomor teleponnya isi lah 08. Oke, kita add. Oke, simpanan berhasil. Jadi Abdul udah masuk nih ke data pembeli kita di 1106. Kita mau coba lagi fitur selanjutnya itu ada update. Nah, di sini contohnya kita mau update di nama pembeli 1104 nih. Misalkan ternyata namanya salah. Namanya mau ditambah. Nama Vida. Oke. Kita update. Oke, data telah diupdate, nama telah berubah. Nah, kita bakal coba lagi fitur selanjutnya ada delete sama reset. Kita coba Abdul ternyata nggak jadi beli nih. Kita bisa delete data si Abdul ini dengan menggunakan fitur delete. Tinggal delete data, ingin hapus data, yes. Oke, data hapus. Nah, selanjutnya kita mau coba juga fitur reset seperti yang tadi. Misalkan kita mau mengedit, mengupdate ataupun mau menghapus data dari yang dari salah satu pembeli, contohnya di sini Pak Agung. Tapi jadinya kita nggak jadi, ternyata tidak ada kesalahan di sini. Jadi kita bisa reset. Oke, data kembali lagi seperti semula, menghilang dari sini. Nah, kalau misalnya udah semua ya, kita udah nggak ada lagi mau tambahin data pembelinya, kita bisa keluar lagi kembali ke menu utama. Kita bakal coba lagi di menu selanjutnya itu ada karyawan. Nah, data karyawan ini kita punya ID karyawan, nama karyawan, alamat karyawan, terus nomor telepon karyawan. Nah, di sini kita juga ada nih fitur-fitur seperti yang sebelum-sebelumnya, ada add, ada update, delete, sama reset, dan juga exit. Nah, di sini contohnya kan petugasnya ada 5. Ada 4, maaf. Sini 1 2 3 5 langsung. Nah, kita ceritanya mau tambah lagi petugas ya. Petugas selanjutnya itu kita buat aja ID karyawannya itu nomor 4, atas nama Kirani, alamat karyawan itu misalkan di Marcelia, nomor 40 misalkan, nomor teleponnya 08. Oke, kita udah isi data karyawannya, lalu setelah itu kita bisa add aja. Oke, simpanan berhasil, data Kirani, ID petugas nomor 4 sudah masuk. Nah, misalkan kita mau coba juga nih fitur update-nya nih, di contoh di petugas karyawan itu ada ID karyawan nomor 5 atas nama Abdul. Kita mau tambahin alamatnya, ternyata si Abdul ini belum lengkap nih, Batu Aji, nomor mau ditambahin nomor 13 gitu. Oke, kita udah benerin ya, kita tinggal klik update-nya. Oke, data telah diupdate, data telah berubah, Batu Aji nomor 13 gitu. Nah, ini kan masih Abdul nih ya, kita mau add pun gak bisa soalnya Abdul udah ada. Gimana caranya kita biar kembali, kan gak mungkin kita hapus-hapuskan ya. Nah, jadi kita bisa aja langsung klik aja nih fitur reset untuk kembali ke semula supaya kita bisa nambahin data baru. Oke, udah. Nah, add-nya sudah bisa, jadi kita tinggal masukkan data sesuai karyawan yang dibutuhkan. Nah, udah semua nih fitur add, update, delete, reset. Nah, kita
mau kembali lagi ke menu utama, kita tinggal pencet exit. Oke, kita bakal masuk ke menu selanjutnya nih, ada di menu pembelian. Kita tinggal klik aja di menu pembeliannya, terus kita bisa isi sesuai yang ada di sini. Kita harus mengisi mengenai ID pembelian, ID invoice, ID barang, banyak barang, terus harga satuan dan total harga akan dihitung dan akumulasi sesuai dengan program yang udah kita buat. Dan tinggal klik aja, ini ID pembeliannya kita lihat itu ada P18 ya, kita tambahkan aja jadi P19. ID invoice-nya kita buat jadi yang 2915 ya dia. Terus kita mau pesan yang 115 5.000, banyak harga satuannya itu 5.000. Jadi kita mau beli misalkan 3 deh, kita tinggal klik aja hitung supaya dia langsung kalkulasi sendiri apakah sudah terupdate. Belum, ternyata kita tinggal klik aja yang fitur add ini supaya bisa langsung masuk. Oke, simpanan berhasil. Kita bisa lihat di tabel ini udah masuk dari data yang udah kita buat itu P18 dan total harganya udah langsung terlihat nih, udah langsung kalkulasi secara otomatis jadi 15.000. Nah, selanjutnya itu ada fitur update delete reset, itu udah sama seperti sebelumnya, fitur-fitur yang udah saya jelaskan. Atau enggak kita coba juga lagi nih, misalkan kita mau hapus nih data yang ini, tinggal pencet ingin hapus data, yes. Nah, kita lihat apakah masih ada P19 nya sudah tidak, terakhir data adalah P18. Nah, kita mau coba juga nih reset nih, ternyata kita mau update tapi ternyata nggak jadi. Ya udah, kita tinggal pencet aja reset, kembali seperti semula. Itu aja untuk yang di pembelian. Kita tinggal klik exit lagi untuk kembali lagi ke menu utama. Yes. Oke, kita kembali lagi ke menu utama dan fitur terakhir ini ada invoice nih. Nah, invoice sama, isinya ada ID invoice, ID pembeli, tanggal invoice, total faktur, dan ID petugas. Nah, di sini kita tinggal isi aja nih, udah ada ID invoice yang lainnya 2915, 2920, 2925, 2929. Kita tinggal pencet aja. Tadi kita mau buat nih ID invoice-nya 2930. ID pembelinya itu kita taruh aja yang 1105 deh. Terus kita tanggal invoice-nya itu misalkan tanggal 10 bulan 10 2021. Total fakturnya itu ada 3.000. Nah, total faktur ini adalah total dari, contoh aja kita umpamakan kalau totalnya itu ada 30.000 nih. 30.000 ya. Nah, kita tinggal pilih aja apa ID petugas yang melayaninya itu orang nomor 5 nih, ID si petugas nomor 5. Kita tinggal add aja. Oke, data sudah masuk. Kalau kita mau update sama, misalkan kita mau update nih, ternyata kita harganya bukan 20.000 tapi 300.000, tinggal update. Oke, data telah diupdate, udah masuk. Kalau kita mau delete, tinggal klik delete, data akan hapus juga. Kalau kita mau update tapi ternyata kita nggak jadi karena nggak ada yang salah, kita tinggal klik reset aja, itu akan kembali lagi seperti semula. Dan kalau kita mau kembali lagi ke menu utama, kita tinggal pencet exit, yes, dan kembali lagi. Kayak kita tinggal logout untuk keluar dari laman aplikasi dan kembali lagi ke fitur login. Selanjutnya kita bakal masuk sebagai user. Kita tinggal klik aja user dan passwordnya itu 456. Nah, di sini kita tinggal login. Itu udah masuk, Anda login sebagai user. Oke. Nah, di sini menunya agak berbeda ya sama yang tadi. Ini ada menu user, itu isinya hanya makanan dan pembelian. Nah, kalau bisa kita klik makanan, nah isinya adalah merupakan data makanan yang ada di dalam menu gitu. Nah, di sini kita lihat aja ID barang dari 110 sampai dengan 124 nih. Mau macam-macam nama barang. Nah, kalau misalnya kita ini udah tahu nih mau pesen yang mana, kita tinggal exit aja lagi, baru kita masuk ke menu pembelian. Kita lihat isi pembeliannya itu sesuai dengan apa yang kita lihat. Nah, di sini isinya ada ID pembelian, ID invoice, ID barang, banyak barang, harga satuan, dan total harga. Nah, kita tinggal isi aja. Misalnya ID pembeliannya itu kita di P19.
di P19 ya. Kita ketik P19, lalu kita pilih aja salah satu invoice-nya, misalkan 2920, ID barangnya kita ambil 114, banyak barangnya kita mau kasih, misalkan kita beli 4 nih. Nah, kita tinggal pencet aja hitung. Nah, kita bakal udah masuk totalnya di sini, tapi belum masuk ke datanya. Nah, kita tinggal ketik aja add, baru simpanan berhasil. Datanya sudah masuk di P19. Nah, di sini udah terakumulasi sendiri ya. Jadi total harga itu ada 40.000. Nah, kalau misalnya kita mau update, kita tinggal update sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Kalau misalnya kita delete ya delete, lalu kalau misalnya kita reset. Misalkan yang kita mau reset, kita mau ceritanya kita mau update tapi ternyata datanya sudah benar gitu. Kita tinggal reset aja. Nah, data akan kembali seperti semula dan kita bisa tambahin lagi nih data baru. Nah, contoh tapi kita ternyata si ID pembeli P19 ini itu nggak jadi pesan dia. Ya udah, kita tinggal klik aja delete di sini. Datanya akan terhapus dengan sendirinya. Nah, itu kalau misalnya kita sebagai user akan mendapatkan tampilan seperti itu. Kalau misalnya sudah selesai ya, kita tinggal exit. Oke, udah kembali lagi. Tinggal log